Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurilis. Sudah lama ya nggak pernah bahas latihan soal lagi. Ya, ini latihan soal tentang biomekanika olahraga. Pada bagian pertama ini saya akan belajar tentang biomekanika olahraga, tentang teori dan analisis soal. Langsung saja teman-teman, kita ke TKP. Soal pertama yaitu biomekanik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gerakan atau gaya makhluk hidup yang berasal dari kata bios dan mesin, yang artinya A. Hidup atau gerakan, hidup dan gerakan atau gaya. B. Kehidupan dan seimbang. C. Hidup dan gravitasi. D. Alat dan penyebab. E. Gerak dan keseimbangan. Jawabannya apa? Ya, bios adalah hidup, mesin apa? Ya, gerakan atau gaya. Itu jawabannya adalah A. Ya, hidup dan gerakan atau gaya. Mari kita lihat pembahasannya. Kata biomekanika dan kata yang terkait biomekanikal yang berasal dari kata bahasa Yunani kuno, yaitu bios atau kehidupan, dan mekanik atau mekanika merujuk pada kajian prinsip mekanika dan organisme makhluk hidup, terutama tentang gerakan dan strukturnya. Biomekanika adalah ilmu tentang gerakan tubuh yang hidup, termasuk bagaimana otot, tulang, tendon, dan ligamen bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan. Biomekanika adalah bagian dari bidang kinesiologi yang lebih luas, secara khusus berfokus pada mekanika gerakan. Ini adalah ilmu dasar dan terapan yang mencakup penelitian dan penggunaan praktis dari temuannya. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 2. Kinesiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari 3 cabang, yaitu A. Biomekanik, anatomi, dan neuromuskuler. B. Biomekanik, biokimia, dan anatomi. C. Biomekanik, anatomi, dan kehidupan. D. Biologi, biokimia, biofisika. E. Kehidupan, biokimia, dan anatomi. Ya, kinesiologi masih ingat cabang apa? Iya, jawabannya adalah biomekanik, anatomi, dan neuromuskuler ya. Kinesiologi. Kinesiologi berasal dari kata kinesis dan logos. Kinesis adalah gerak, logos adalah ilmu. Kinesiologi suatu ilmu yang mempelajari gerakan-gerakan manusia yang efektif dan efisien dan aman. Kinesiologi adalah studi tentang pergerakan, kinerja, dan fungsi hewan, manusia atau dan bukan manusia dengan menerapkan ilmu biomekanik, anatomi, fisiologi, psikologi, dan ilmu saraf. Itu kinesiologi ya. Nomor 3. Ya, di sini memang kita menekan pada materi ya, biar teman-teman apabila terkait ada soal-soal yang berhubungan dengan materi ini teman-teman sudah jelas. Nomor 3, lanjut. Ilmu yang mempelajari tubuh manusia dalam keadaan bergerak adalah pengertian dari A. Biomekanika statistika. B. Biosfer. C. Ilmu dinamika. D. Biomekanik kinematika. Dan E. Anatomi. Jawabannya apa? Berpikir sebentar teman-teman. Ya, jawabannya adalah biomekanik kinematika maksudnya ya. D ya. Biomekanik adalah ilmu yang bersangkutan dengan kekuatan internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dan efek yang dihasilkan oleh kekuatan-kekuatan. Sedangkan kinematika adalah cabang dari biomekanik tentang studi gerakan dengan mengacu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu biomekanika kinematika ya.
Berikut ini yang termasuk sifat gerakan kinematika adalah A. Keseimbangan dan otot, B. Kestabilan dan diam, C. Otot dan gerak, D. Keseimbangan dan stabilan, E. Bidang gerak dan otot. Ya, sifat gerakan kinematika adalah keseimbangan dan kestabilan, karena dalam gerakan kinematika itu sangat erat hubungan dengan gaya dan lain-lain ya. Ya, sifat gerakan kinematika adalah keseimbangan dan kestabilan. Gerak kinematika merupakan gerakan yang mencapai jumlah waktu yang dibutuhkan dalam melakukan gerakan tersebut. Yang mana kinematika itu sendiri terdiri kinematika posisi dan kecepatan ya. Dibutuhkan keseimbangan dan kestabilan. Gerakan fleksi dan nomor 5 ya. Gerakan fleksi elbow joint dan gerakan eversi bidang geraknya adalah, masih ingat fleksi elbow joint? Contohnya apa? Ya, ingat ya. A. Bidang sagittal dan bidang longitudinal, B. Bidang frontal dan bidang longitudinal, C. Bidang longitudinal dan bidang sagittal, D. Bidang sagittal dan bidang frontal, E. Bidang frontal dan bidang transversal. Masih ingat, elbow joint itu dilihat dari samping atas ya. Jadi teman-teman harus eversi bidang itu harus memahami karena ada 3, sagittal, frontal, dan transversal, yaitu eversi bidang geraknya dalam anatomi. Sudah dikunci jawabannya? Ya, jawabannya adalah bidang sagittal dan bidang frontal ya, D ya. Nanti di sini saya tambahin banyak materinya, jangan khawatir teman-teman. Elbow joint terdiri dari 3 sendi, yaitu humeral joint, dan proximal radial joint. 3 sendi tersebut dibungkus oleh kapsul sendi yang sama. Ingat, ini dilihat dari mana? Ini saya kasih gambar materi, tapi yang teman-teman pastikan adalah di bagian ini teman-teman ya. Bagian tubuh, bidang tubuh maksudnya adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini kenapa? Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi, struktur, atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3. Tadi sudah saya singgung di awal ya. A1 bidang sagittal, B bidang frontal, dan 3 bidang transversal. Bidang sagittal itu merupakan atau dia membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan ya, pembelahannya. Nanti setelah ini saya kasih gambar dan contohnya ya. 2 bidang frontal, yaitu membedakan bidang tubuh menjadi depan, anterior, dan belakang atau posterior. Sedangkan bidang transversal membedakan bidang tubuh menjadi atas, superior, dan bawah, inferior ya. Ya, di sini sagittal itu lihat ya, kalau frontal dan transversal ya, atas bawah. Kalau frontal itu depan belakang, kalau sagittal adalah kiri kanan. Kalau elbow joint dilihat dari ya kiri kanan ya. Ini saya jelaskan satu persatu sekaligus contohnya. Gerakan sendi pada bidang sagittal. Di sagittal masih apa? Ingat sagittal, betul, kiri kanan itu ingat ya. Frontal depan belakang, transversal adalah atas bawah. Jangan itu. Sagittal yaitu fleksi, merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar 2 tulang. Gerakan ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu membesar sudut antar 2 tulang. Dan dorsofleksi menggerakkan telapak ke arah depan atau atas. Dan plantar fleksi kebalikan dari dorsifleksi, yaitu menggerakkan telapak ke bawah atau belakang. Itu yang sagittal. Gerakan sendi pada bidang frontal. Masih ingat frontal? Ya, depan belakang ya.
Adduksi, gerakan anggota gerak mendekati bagian lengan tubuh. Abduksi, gerakan menjauh ya. Elevasi, gerakan tulang belikat ke arah superior, dan depresi, gerakan tulang belikat ke arah atau inferior. Inversi, menggerakkan sendi ke arah atau ke dalam. Eversi, menggerakkan sendi ke arah luar. Protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan atau anterior menjadi tubuh. Retraksi, menggerakkan tulang belikat ke belakang atau posterior mendekati tubuh. Itu gerakan sendi pada bidang frontal. Dan gerakan sendi pada bidang transversal yaitu rotasi. Transversal itu dia dari apa? Interior dan exterior. Interior ya, inferior ya, dari atas dan bawah ya. Rotasi, menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Di gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam internal maupun ke luar. Yang kedua adalah gerakan sendi pada bidang transversal kedua adalah pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap atau posterior ke belakang sehingga tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuka telapak tangan menghadap ke bawah atau inferior. Sendi yang ketiga adalah supinasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior ke depan. Ketika tangan diluruskan, apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas atau superior. Contoh-contoh gerakan. Ya. Selanjutnya adalah nomor 6. Ilmu yang mempelajari gerak manusia pada saat melakukan aktivitas olahraga dengan menerapkan prinsip-prinsip mekanika adalah A. Biomekanika olahraga, B. Motor learning, C. Motor development, D. Fisiologi olahraga, dan E. Psikologi olahraga. Ya jelas ya ini ya. Menerapkan prinsip-prinsip mekanika yaitu biomekanika olahraga. Definisi biomekanika olahraga menurut ahli dan lain. Lihat ya. Pengertian biomekanika olahraga adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Menurut Hayes, biomekanika adalah ilmu yang mengkaji tentang gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Berikut ini lanjut nomor 7 ya, adalah yang termasuk macam-macam kajian biomekanika olahraga. A. Biomekanik, kinematika dan biosfer. B. Kinematika, statistika dan kinematika. C. Kinematika, anatomi dan biosfer. D. Neuromuskular dan biosfer. E. Biomekanik, statistika dan anatomi. Ya, kajian biomekanika adalah jawabannya apa? Bisa tahu jawabannya adalah kinetika, statistika dan kinematika. Ya, di B ya. Ya ini kinetika, statika dan kinematika. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Ini beberapa elemen kajian dalam biomekanika adalah antara lain statistika, yaitu sistem pembelajaran yang berada dalam keseimbangan baik saat istirahat atau bergerak dengan kecepatan konstan. Dinamika yaitu mempelajari sistem yang bergerak dengan akselerasi dan deselerasi. Sedangkan kinematika yaitu menjelaskan pengaruh gaya pada suatu sistem, pola gerak termasuk perubahan linear dan sudut dalam kecepatan dari waktu ke waktu. Posisi ini atau perpindahan kecepatan dan percepatan yang dipelajari. Itu kinematika ya. Kalau kinetika yaitu mempelajari apa yang menyebabkan gerakan, kekuatan dan momen di tempat kerja. Tempat ya, ingat-ingat ya. Kajian dalam ilmu biomekanika. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman.
Bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian yaitu superior dan inferior adalah pengertian saya singgung di nomor berapa tadi ya? Nomor 5 kalau salah ya. A. Bidang frontal, B. Bidang transversal, C. Bidang sagittal, D. Bidang vertikal, dan E. Bidang longitudinal. Superior inferior adalah bidang transversal ya, masih ingat ya. Saya kira tidak ada masalah kalau teman-teman memahami pembahasan saya di nomor 5. Saya yakin teman-teman tidak sulit untuk menjawab soal ini ya, ataupun seandainya soal diganti bagian yang membagi antara kiri dan kanan sampai maksudnya atau depan belakang, jadi teman-teman sudah memahami ya. Intinya teman-teman itu memahami materi, jangan menghafal soal. Kalau soal itu bisa berubah-ubah ke materi. Kalau udah paham dan jelas dibuat apapun soalnya, teman-teman pasti bisa menjawabnya. Ini betul ya di soal nomor 5 tadi ya. Betul. Transversal yaitu bidang tubuh adalah bagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerakan dalam anatomi manusia. Ya, bidang anatomi itu bidang tubuh dibagi menjadi 3 yaitu sagittal, frontal, dan transversal. Sagittal membedakan tubuh menjadi kiri dan kanan ya. Kalau frontal itu depan dan belakang, kalau transversal itu bidang tubuh dari atas dan bawah ya, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Gabungan beberapa sendi yang membentuk satu kesatuan fungsional adalah pengertian dari A. Bioaksial, B. Trosedia joint, C. Aksis, D. Bidang gerak, E. Rantai kinematika. Gabungan beberapa sendi ya. Tahu jawabannya? Bisa dikunci jawabannya. Jawabannya apa? Iya, betul, jawabannya adalah rantai kinematika ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Rantai kinematika atau kinetic chain merupakan konsep rekayasa yang digunakan untuk menggambarkan gerakan manusia. Hal ini digunakan dalam berbagai kondisi klinis termasuk muskuloskeletal, kedokteran olahraga, neurorehabilitasi, serta protestik dan ortotik. Dalam melatih kinetic chain dibutuhkan jenis latihan yang mengkombinasikan beberapa sendi yang sebaiknya diatur berurutan dari gerakan yang sederhana hingga kompleks ya. Itu secara penggambaran sudah bisa lihat di gambarnya itu disebut rantai kinematika ya, atau kinetic chain ya. Ini nomor 10 teman-teman. Rantai kinematika adalah gabungan beberapa sendi yang membentuk satu kesatuan fungsi fungsional. Maksudnya terbagi atas: A. Rantai kinematika terbuka dan tertutup, B. Ilmu kinetika dan ilmu kinematika, C. Biomekanik, statistika dan dinamika, D. Aksis gerak dan bidang gerak, E. Usiaksial dan biaksial. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah rantai kinematika terbuka dan tertutup ya, betul ya. Jawabannya adalah rantai kinematika terbuka dan tertutup. Kinetic chain dibagi menjadi 2 kategori yaitu kinetic chain terbuka ya, yaitu maksudnya adalah kombinasi dari sendi berurutan di mana segmen terminal dapat bergerak bebas. Dalam sebuah gerakan open chain, aspek distal dan ekstremitas atau akhir dari rantai terjauh dari tubuh bergerak bebas dan tidak tetap untuk suatu objek. Latihan kinetic chain terbuka atau OKC ya, memungkinkan untuk gerakan segmen distal sementara gerakan bebas pada sendi tunggal. Hal ini biasanya meliputi latihan untuk meningkatkan kekuatan dan rentang gerak. Ini latihannya, silakan teman-teman bisa baca sendiri ya. Latihan kinematika terbuka untuk bagian atas ada shuttle leg extension, leg curl, bench press ya. Silakan teman bisa baca sendiri.
Ya, ini sebagai tambahan materi saja buat rantai kinematika. Sedangkan rantai kinematika untuk yang tertutup yang kedua atau kinetic chain tertutup atau CKC adalah latihan atau gerakan-gerakan di mana aspek distal dan ekstremitas adalah tetap dan objek yang stasioner ya. Saat bagian distal tetap, gerakan pada suatu sendi dalam rantai kinetik membutuhkan gerak serta di sendi lain dalam rantai kinetik. Dengan demikian, baik proksimal dan bagian distal menerima pelatihan resistensi pada saat yang sama. Teknik CKC menekankan gerakan berurutan dan penempatan sendi terkait fungsional dan karena itu memerlukan koordinasi dan pola aktivitas otot yang berurutan untuk mengontrol gerakan sendi yang tepat. Ya, ini contoh gerakannya. Contoh gerakan kinetik chain atau rantai kinematika tertutup yaitu bagian atas push up, pull up dan chin ups dips ya. Ini teman-teman bisa sebagai bahan tambahan materi seandainya contoh-contoh di soal soal dibalik ya. Contoh soal latihan ini termasuk rantai kinematika tertutup atau terbuka. Teman-teman harus bisa menjawab dan teman-teman saya yakin teman-teman sudah memahami ya, sudah memahami dan jelas. Oh ya udah ternyata selesai juga part 1. Lanjut jadi part 2 biar nanti pada soal ya bagian 2 atau part 2 nanti saya misalkan dengan soal-soal analisis terkait tentang olahraga ya. Cukup sekian dari saya, salam hangat dari Nurwilis, tetap semangat, tetap belajar, dan saya selalu berdoa pada setiap video saya teman-teman dimanapun berada yang menonton video saya ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan rezeki. Dan akhir kata dari saya, semoga teman-teman besok pada saat melaksanakan tes dimudahkan ya. Dari saya, akhir kata dari saya, salam olahraga jaya.